mengungkap Yang Mulia Sekhmet, singa betina para Firaun. Selamat datang kembali, rekan-rekan penggemar sejarah, dalam perjalanan yang akan membawa kita kembali ke tanah mistis Mesir kuno. Hari ini, kami akan mengungkap warisan yang mengagumkan dari seorang dewa yang mewakili kekuatan, perlindungan, dan kegarangan seperti tidak ada yang lain, keagungan Sekhmet, si singa para Firaun. Sekhmet, sering digambarkan sebagai dewi berkepala singa, memiliki peran sentral dalam hati dan pikiran orang Mesir kuno. Dia bukan hanya sekedar dewa biasa, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, mewakili baik kehangatan penyayang seekor singa betina maupun kekuatan tak kenal lelah dari seorang pelindung yang garang. Bayangkan kuil-kuil kolosal yang didirikan untuk menghormatinya, di mana para imam dan biarawati mendedikasikan doa untuk memanggil kekuatannya di saat-saat krisis. Kehadiran Sekhmet diakini dapat mengusir wabah dan penyakit, dan namanya sendiri diterjemahkan sebagai yang kuat. Para Firaun melihatnya sebagai pelindung utama mereka, perisai mereka terhadap setiap lawan. Lihatlah, artefak-artefak luar biasa ini, patung-patung berukir rumit, amulet, dan hieroglif, semuanya didedikasikan untuk Sekhmet. Karya seni yang luar biasa ini tidak hanya menggambarkan keagungannya tetapi juga dampak mendalam yang dia miliki pada kehidupan orang Mesir kuno. Tapi mari kita lebih mendalam ke dalam cerita-cerita mitologis yang mengelilingi Sekhmet. Legenda mengatakan bahwa Dewa Matahari Ra, marah karena perlawanan manusia, melepaskan Sekhmet untuk menghukum manusia dengan kemarahannya yang membara. Namun, ketika kehancuran yang ditimbulkannya menjadi tak terkendali, Ra harus campur tangan, menghasilkan ramuan merah menenangkan, melambangkan bir dicampur dengan jus buah delima, yang mengubah kemarahan Sekhmet menjadi penyembuhan dan perlindungan. Sangat menarik bagaimana pengaruh Sekhmet meluas di luar ranah ilahi. Lukisan dan patung yang menampilkan para Firaun dengan Sekhmet di samping mereka mengungkapkan hubungan yang dalam antara Dewi Singa Betina dan para penguasa Mesir. Mereka percaya bahwa panduannya penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan ketertiban dalam kerajaan mereka. Pindah ke masa kini, dan warisan Sekhmet terus memikat dan menginspirasi. Arketipe kekuatan garang yang dicampur dengan belas kasihan memegang daya tarik universal, beresonansi dengan mereka yang berusaha mengatasi tantangan sambil tetap mempertahankan empati. Dalam perjalanan waktu, individu di seluruh dunia telah menukar cerita asal-usul mereka. Cerita-cerita ini meliputi pahlawan dan binatang buas, roman dan tragedi, kematian dan kelahiran kembali. Mitologi memainkan peran penting dalam membentuk dunia kuno dengan menerangkan yang tak dapat dijelaskan. Si singa betina, makhluk yang indah dan memiliki kekuatan luar biasa, melambangkan kepedulian penyayang terhadap keluarganya, tetapi juga melepaskan keganasan tak tertandingi kepada lawan-lawannya. Karena itu, tak mengherankan jika Dewi Perang Mesir dan penjaga para Firaun digambarkan sebagai singa betina, siap untuk melawan mereka yang akan membahayakan atau menentang. Dikenal sebagai Sekhmet atau Saknes, dia berdiri sebagai Dewi Perang dan Kehancuran, terkait dengan tema-tema kekerasan, kekacauan, dan wabah. Secara paradoks, dia juga mewakili keadilan dan penyembuhan. Seni sering menggambarkannya sebagai seorang wanita dengan tubuh atletis yang dihiasi dengan kepala singa betina, atau sebagai singa betina yang cukup mengesankan. Wajahnya dihiasi dengan cakram matahari besar, menghubungkannya dengan Ra, Dewa Matahari, bapaknya, dan Auris, ular yang terikat dengan kerajaan Mesir. Tea, Dewa Pencipta Mesir yang membawa alam semesta melalui daya kreatif pidato, adalah pasangannya. Persatuan mereka melahirkan seorang putra, Nefertem, dan dalam tradisi tertentu, seorang putra tambahan bernama Mahes. Temperamen Sekhmet, yang rentan terhadap kemarahan tiba-tiba dan kematian cepat, telah memberikannya reputasi sebagai dewi yang menakutkan. Namun, bagi pengikut setianya, dia memiliki kemampuan untuk menangkal wabah dan menyembuhkan penyakit, yang membuatnya dikenal sebagai dewi pelindung para penyembuh dan dokter, suatu paradoks yang menarik. Sebuah dewi yang ditandai oleh kehebatan bela diri yang keras dan kemampuan pelindung penyembuhan, demikianlah esensi kompleks dari Sekhmet. Komitmen utamanya terletak pada menjaga MAET, prinsip dasar keseimbangan, tata tertib, moralitas, dan keadilan Mesir kuno. Salah satu narasi paling terkenal tentang Sekhmet adalah kisah kelahirannya dan usahanya untuk memusnahkan umat manusia. Kisah ini terbuka pada masa-masa awal keberadaan manusia, ketika pemerintahan Ra sebagai Firaun mendekati akhirnya.
Ketidakpatuhan dan pengabaian liar terhadap otoritas Ra mulai merajalela dalam masyarakat manusia, dengan penghormatan terhadap penguasa yang semakin menurun. Marah oleh pemberontakan dan kejahatan berikutnya, Ra bertekad untuk menghukum orang-orang yang telah bersama-sama melawannya. Dia mengirimkan Hathor dengan menyamar sebagai singa betina. Dari wujud ini muncul Sekhmet, dewi paling tangguh di antara semua dewi, serupa dengan singa lapar yang memburu mangsa. Nafsu berdarah meluap di dalamnya, menikmati karnasi dan menikmati rasa darah. Atas perintah Ra, dia turun ke Mesir bagian atas dan bawah, tanpa belas kasihan membunuh mereka yang telah menghina dan menentangnya. Korban-korbannya bertemu akhir mereka di gunung-gunung yang melingkari sungai Nil, di sepanjang tepi sungainya, dan di tengah gurun yang terik. Sekhmet berperang tanpa belas kasihan, dengan mudah mengalahkan para pemberontak, merobek tubuh mereka menjadi dua, dan meminum darah mereka seolah menikmati anggur. Namun, ketika Sekhmet semakin mabuk oleh nafsu berdarah, dia mengalihkan amarahnya kepada pengikut-pengikut Ra, memadamkan nyawa dengan sembrono. Bahkan yang tak bersalah tidak mendapat perlindungan dari amukan liar si singa betina. Akhirnya, Ra kembali memandang bumi, tersentuh oleh belas kasih terhadap umat manusia, meskipun mereka mendeviannya. Namun, tak seorang pun bisa menghentikan dewi kejam ini, bahkan Ra sendiri. Pembantaiannya hanya akan berakhir atas kemauannya sendiri. Untuk menghindari bencana yang akan datang ini, para dewa lain merancang tipu muslihat yang rumit. Mereka menyajikan Sekhmet dengan 7.000 wadah berisi bir barli yang dicampur dengan oker merah dan jus delima, memberi minuman dengan warna merah tua, menyerupai darah manusia. Sekhmet meminum isi setiap wadah, keinginannya yang tak terpuaskan padam dengan tetesan terakhir. Dengan cepat, efek alkohol merasuki tubuhnya, meredam refleksnya, menimbulkan keterpencilan, dan membuatkannya terlelap. Ketika terbangun beberapa hari kemudian, nafsu berdarahnya telah mereda, menyelamatkan umat manusia dari pembantaian berdarah. Untuk mencegah kemungkinan terulangnya, para imam Mesir membentuk ritual yang cermat, melibatkan berbagai patung Sekhmet. Pengabdian tanpa henti ini memastikan kemampuan Mesir untuk meredam kemarahannya. Seperti singa nyata, Sekhmet dihormati dan ditakuti. Selama festival tahunan, di awal tahun, orang Mesir berdansa, tampilan musik, dan mabuk dengan bir berwarna merah muda dan anggur. Upaya ini bertujuan untuk meredakan kemarahan Dewi. Beberapa Firaun Mesir mengadopsinya sebagai pelindung militer, karena nafas berapi-apinya dikatakan membakar musuh Mesir. Bendera dengan gambaran Sekhmet mengiringi pasukan ke medan perang, melambangkan kecakapan perang Firaun. Angin gurun yang kering disamakan dengan hembusan napas berapi-api Sekhmet, dan pesta setelah pertempuran diadakan untuk menghormati Dewi, mencegah kerusakan lebih lanjut. Dewi Singa, Sekhmet, penjaga Mesir dan Marj, mencerminkan kekuatan dan kekuatan besar. Kisahnya memberi arti baru pada pepatah, neraka tak memiliki amarah seperti perempuan yang merasa diabaikan. Jangan lupa untuk mengklik tombol berlangganan jika Anda tertarik dengan budaya dan mitologi Mesir kuno, dan ikuti komunitas kami untuk konten yang lebih mendalam. Saat kami mengakhiri perjalanan ini ke dalam keagungan Sekhmet, mari ingat pelajaran abadi yang dia berikan, kekuatan untuk menghadapi keterpurukan dengan tegar dan kebijaksanaan untuk melakukannya dengan hati penuh belas kasihan. Bergabunglah dengan saya di kesempatan berikutnya saat kami mengungkapkan lebih banyak permata tersembunyi dari hiasan sejarah. Sampai jumpa, teruslah menjelajah, teruslah belajar, dan teruslah merangkul kisah-kisah yang mengagumkan yang telah membentuk dunia kita. Jangan lupa klik tombol berlangganan dan beri kami jempol jika Anda menikmati perjalanan ini ke dunia Sekhmet. Dan seperti biasa, tetaplah penasaran. Terima kasih telah menonton dan bergabung dengan kami dalam merayakan keagungan Sekhmet, si singa para Firaun. Diceritakan oleh Stasiun Ilmu. Ingatlah untuk menjelajah, belajar, dan merangkul kisah-kisah yang membentuk dunia kita. Salam selalu ceria.